Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kami kembali menyampaikan APBN kita, kinerja dan fakta. Kayak judul film aja nih. Judul apa? Acara TV. Cilet. Dengan realisasi hingga akhir November 2025. Paparan akan saya awali dengan perkembangan ekonomi terkini, baik global maupun domestik, dan selanjutnya Pak Suhasil Nazara Wamen akan menyampaikan perkembangan realisasi APBN. Oke, kita mulai aja. Untuk ekonomi global, prospek ekonomi global pada tahun 2025 masih cukup resilient. Mulai meskipun dinamika tensi perdagangan antara AS Tiongkok terus berlangsung. The Fed kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis point, jalan dengan ekspektasi pasar dan pelonggaran kebijakan moneter AS yang diproyeksi akan menunjukkan pertumbuhan global di kisaran 3% sepanjang tahun 2025-2026. Di sisi aktivitas sektorial, PMI manufaktur global hingga bulan November masih bertahan di zona ekspansi dengan sebagian emerging market termasuk Indonesia menunjukkan kinerja manufaktur yang solid. Next. Harga komoditas global masih bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah pada energi, nikel, dan CPO. Harga minyak Brent, batu bara, dan nikel tercatat melemah baik secara year to date maupun year on year, terutama dipicu oleh concern terhadap oversupply. Sementara itu, harga CPO terkontraksi secara year to date sejak Oktober 2025 dipicu oleh peningkatan produksi, namun masih tumbuh 9,8% secara year on year. Sebaliknya, harga tembaga menguat baik year to date maupun year on year, didorong kekhawatiran gangguan pasokan, tarif AS untuk tembaga olahan, serta ekspansi pelonggaran kebijakan moneter Amerika Serikat. Next. Pada tahun 2025, IHSG sempat mengalami penurunan dan bergerak volatile pada semester 1, hingga pada semester 2 IHSG terus mengalami kenaikan. Sementara itu, di pasar obligasi negara, penurunan yield terjadi di banyak negara emerging, sedangkan banyak negara maju justru mengalami kenaikan yield akibat tekanan fiskal yang meningkat. Depresiasi rupiah yang masih relatif lebih moderat dibandingkan dengan sejumlah negara emerging lainnya, seperti India, Turki, dan Argentina. Ini menjadi indikator optimisme para pelaku pasar terhadap perekonomian Indonesia yang terus menguat. Di pasar keuangan domestik, aliran modal asing mulai kembali masuk, ditopang oleh menurunnya ekspektasi pasar atas depresiasi rupiah, serta terjaganya currency risk dan country risk Indonesia pada level yang rendah. Itu Anda lihat kalau resiko depresiasi menurun, di gambar yang paling kiri itu panahnya tuh turun ke bawah terus, jadi itu menunjukkan ekspektasi depresiasinya menurun. Artinya rupiah akan cenderung menguat ke depan. Rendahnya yield spread antara SBN terhadap US Treasury mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental Indonesia. Kalau kita lihat yang gambar tengah atas tuh yield spreadnya turun dari 2005 awal 240 basis point, sekarang turun ke 197 basis point. Itu mencerminkan kepercayaan investor meningkat. Pasar saham juga menunjukkan tren net inflow sejak bulan Oktober 2025. Sementara pasar SRBI dan SBN kembali mencatat inflow sejak memasuki bulan Desember. Kinerja IHSG yang ekspansif dan SBN yang positif
mencerminkan keyakinan investor terhadap growth story Indonesia yang diperkuat dengan dukungan pemerintah melalui peran fiskal yang lebih aktif. Next. Oh, bisa balik sedikit. Balik sebelumnya. Ini saya tunjukkan tuh SBN yang di bawah kurva yang kanan bawahnya itu ada keterangan tuh SBN tadinya totalnya outflow tapi Desember sudah inflow 2,64 triliun, SRBI Desember sudah inflow 21,17 triliun, saham juga sekarang Desember sudah inflow 3,49 triliun. Jadi sepertinya ada perbalikan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Jadi ini ya sebelumnya kan turun terus, jadi Desembernya udah balik, jadi kepercayaan kita sudah mulai menguat lagi. Oke, next. Sementara itu penempatan kas negara sebesar 200 triliun di bank umum diharapkan memperkuat likuiditas sistem keuangan dan sudah memperkuat. Dampaknya telah terlihat dari penurunan signifikan suku bunga deposito yang kami yakin akan segera diikuti oleh penurunan suku bunga kredit lebih signifikan lagi. Ke depan, jumlah uang beredar perlu terus ditingkatkan melalui penguatan efektivitas, ekspansi likuiditas moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi kan sempat naik ke 13% tuh M0-nya, sekarang Desember ke 5%, turun lagi. Tapi saya yakin menjelang minggu-minggu ke depan, ini hari-hari ke depan, likuiditas di sistem akan bertambah lagi. Setelah kita koordinasi dengan Bank Sentral, jadi mungkin akan double digit lagi. Jadi likuiditas sistem akan membaik, ekonomi akan lebih membaik lagi ke depan. Jadi reaksi September, Oktober kemarin yang agak sedikit euforia akan kembali lagi ke sistem. Jadi prospek ekonomi kita ke depan akan semakin bagus lagi. Kami dengan Bank Sentral sekarang lebih dekat koordinasinya dibanding sebelum-sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, transmisi kebijakan ini diharapkan semakin kuat sehingga penurunan suku bunga kredit dapat mendorong pembiayaan yang lebih efisien dan mempercepat aliran likuiditas ke sektor real. Surplus perdagangan Indonesia tetap berlanjut meskipun laju ekspor dan impor mulai melambat seiring meredanya efek front loading. Secara kumulatif, surplus Januari sampai November meningkat signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Coba kalau Anda lihat gambar kiri bawah, neraca perdagangan kumulatif itu naiknya sebesar 32,3%. Jadi net impact dari perkembangan global ke kita malah membaik. Jadi global mendukung atau terus menopang recovery di ekonomi kita atau pertumbuhan ekonomi kita yang akan semakin cepat. Kinerja ekspor kumulatif Januari hingga November 2025 tetap solid dengan pertumbuhan 5,7% year on year, terutama ditopang komoditas bernilai tambah dan industri manufaktur seperti logam dasar, CPO, kimia dasar, dan semikonduktor. Impor juga tumbuh sehat, didorong kebutuhan barang modal berupa peralatan komunikasi dan komputer. Ini mengindikasikan aktivitas investasi dan prospek pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga. Ya. Sementara itu tingkat inflasi masih terjaga dalam kisaran yang ditetapkan yaitu 2,5 plus minus 1%. Inflasi inti masih bergerak stabil, menguat, mencerminkan tingkat permintaan yang masih tumbuh. Komponen administered price masih bergerak rendah, didukung kebijakan energi nasional yang akomodatif. Inflasi volatile food tetap terus diwaspadai meskipun sempat melambat di bulan November. Masuknya musim penghujan dan risiko bencana menjadi perhatian serius. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah memperkuat peran Bulog dan stabilisasi harga pangan serta sinergi kebijakan dengan Bank Indonesia ini terus diperkuat melalui TPID, TPIP untuk menjaga target inflasi. Sementara itu,
Penciptaan iklim investasi yang kondusif adalah kunci untuk pertumbuhan yang tinggi ke depannya. Satgas antar kementerian lembaga secara resmi meluncurkan kanal layanan aduan debottlenecking pada Selasa 16 Desember lalu. Berbagai isu masuk cakupan yang dapat dilaporkan diantaranya perizinan, perpajakan, lahan dan tata ruang, energi, infrastruktur, dan isu utama lainnya. Per hari ini sudah masuk 4 aduan atas isu pendanaan dan pembiayaan, penegakan hukum yang belum masuk pengadilan, lahan dan tata ruang, serta perizinan berusaha. Keempat aduan tersebut saat ini dalam proses tindak lanjut oleh Pokja dan kementerian lembaga terkait dan dapat dipantau oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi. Jadi itu ada homepage-nya ya. Itu disebut lapor Satgas 2 PSP Go ID, Anda bisa cek di situ. Di situ ada dimasukkan, nanti Anda bisa lihat kasus yang masuk seperti apa, statusnya seperti apa. Senin targetnya akan disidangkan ya. Saya akan memimpin sidang itu untuk memastikan yang diadukan mulai bisa ditangani secara bertahap. Indikator konsumsi dan mobilitas seperti penjualan retail dan penjualan kendaraan bermotor tetap tumbuh dan mencerminkan daya beli yang terjaga dan optimisme masyarakat. Mobilitas ekonomi dan bisnis yang tercermin pada penjualan BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, konsisten, ekspansif, dan memperkuat aktivitas perekonomian. Konsumsi listrik, rumah tangga, dan industri relatif stabil dengan peningkatan di konsumsi listrik bisnis. Di sisi produksi, aktivitas manufaktur bertahan di zona ekspansi, didukung kenaikan permintaan domestik, terutama menyambut momen Nataru, Imlek, serta Ramadan dan Idul Fitri yang jatuh pada kuartal 1 2026. Kalau Anda lihat gambar di sini, itu yang kiri atas, itu indeks penjualan retail, indeks penjualan real menguat, itu sekarang posisinya tertinggi sepanjang tahun ini. Jadi kelihatannya masyarakat sudah agak pulih daya belinya dan sudah belanja lebih tinggi dari yang sebelumnya. Terus kalau Anda lihat yang bawahnya lagi, yang kanan bawah, PMI itu naik ke level yang tertinggi sepanjang tahun ini mungkin. Artinya produsen juga melihat permintaan naik sehingga mereka meningkatkan rencana produksinya. Itu sama, jadi ekonomi kita kelihatannya sudah mulai ekspansi, mungkin ke arah yang lebih cepat lagi ke depannya. Realisasi asumsi dasar ekonomi makro 2025 hingga November 2025 mencerminkan fondasi ekonomi yang tetap solid. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tetap kuat dan on track, mendukung target pertumbuhan 2025 sebesar 5,2%. Daya beli masyarakat mendukung konsumsi dengan stimulus ekonomi dan belanja sosial. Investasi tetap positif diperkuat adanya upaya debottlenecking. Sementara itu, realisasi program prioritas pemerintah antara lain perumahan, DMP, dan MBG masih cukup baik. Belanja negara dipastikan ekspansif dan akseleratif. Surplus neraca perdagangan dipertahankan melalui ekspor, produksi, dan ekspor produk hilirisasi. Penempatan dana pemerintah juga sudah bisa menurunkan suku bunga. Dari sisi risiko, dampak bencana akan dimitigasi dengan baik agar target pertumbuhan 2025 tetap on track. Inflasi berada pada level rendah dan terkendali. Sementara itu, stabilitas nilai tukar rupiah dan penurunan yield SBN mencerminkan ketahanan sektor keuangan domestik. Dalam aspek migas, dinamika harga minyak global dan upaya optimalisasi lifting migas melalui peningkatan investasi dan teknologi menjadi penopang kesinambungan kinerja sektor energi dan ketahanan fiskal ke depan. Hingga 30 November tahun 2025, realisasi APBN menunjukkan kinerja yang tetap terjaga. Pendapatan negara telah mencapai 2.351,5 triliun rupiah
atau 82,1% dari outlook, dengan penerimaan perpajakan tetap menjadi kontributor utama. Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai 2.911,8 triliun rupiah atau 82,5% dari outlook. Ini mencerminkan belanja pemerintah yang terus diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas. Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN tercatat sebesar 560,3 triliun rupiah atau 2,35% terhadap PDB. Ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN kita. Sementara itu, keseimbangan primer mencatat defisit sebesar 82,2 triliun rupiah. Ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang tetap prudent di tengah berbagai tantangan global. Nanti sebelum kita serahkan ke Paswa, ini pasti teman-teman nanya pajak gimana sih, apa yang kita perbaiki di pajak. Pajak untuk Kortek sudah bisa kita perbaiki dan sekarang sudah berjalan dengan baik. Tapi tetap aja mungkin ke depan akan kita perbaiki kalau ada ketidaksempurnaan yang ada. Tapi kemarin kita sudah tes dengan berapa? 60.000 orang login sekaligus di Kortek dan Kortek yang bisa berjalan dengan baik. Mungkin Pak Bimo bisa menjelaskan sedikit tentang Kortek statusnya seperti apa sekarang. Terima kasih Pak Menteri. Terkait Kortex, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak, sudah ada 2 kali uji Kortex. Yang pertama itu bulan November, khusus untuk 25.000 pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Alhamdulillah berhasil dengan baik. Memang ada sedikit delay dalam proses di awal saja, tetapi semuanya bisa terkendali. Kemudian yang terakhir, tanggal 10 Desember kemarin, kami menguji dengan mohon izin 50.000 karyawan di seluruh Kementerian Keuangan. Dari hasil uji menunjukkan banyak perbaikan, tidak seperti yang periode sebelumnya. Mudah-mudahan sampai nanti di periode 31 Maret 2026 itu akan ada penyampaian SPT orang pribadi. Kami perkirakan sekitar 13 juta wajib pajak. Itu akan insya Allah bisa berjalan dengan baik. Kemudian seperti yang sudah dilakukan di tahun 2025, penyampaian SPT untuk wajib pajak korporasi atau badan itu juga akan dilakukan dengan sama gitu di akhir periode dari Januari sampai 30 April tahun 2026. Adapun total aktivasi akun di Kortex per kemarin sudah sekitar 7,5 juta. Saya lihat dulu angka validnya. Mohon izin, jadi jumlah wajib pajak yang wajib lapor SPT tahun 2024 ada 14,9 juta. WP yang sudah aktivasi akun sejumlah 7,7 juta. Kemudian dengan persentase 51,66%. Dari 7,7 juta wajib pajak yang sudah aktivasi akun, yang sudah membuat kode otorisasi dan sertifikat elektronik ada 4,8 juta atau sekitar 32,38%. Demikian Pak Menteri, kami laporkan. Terima kasih Pak Bimo. Jadi kita perbaiki itu sistem digital perpajakan kita. Saya harap tahun depan kita akan lebih efisien dalam pengumpulan pajak dengan target yang bisa lebih tinggi lagi. Ada satu lagi yang ingin saya update sebelum masuk ke Paswa hasil, yaitu kepabeanan dan cukai. Bea Cukai sekarang lebih aktif melakukan razia dan pemeriksaan, dan mereka sudah hampir sulit disogok lagi. Jadi penangkapannya semakin besar dan semakin besar. Ini ada rangkaian penindakan terbesar. Ini akan dapat 11 juta batang rokok ilegal. Ini ada 3 orang tersangka WNA ditangkap oleh Bea Cukai di Bandara Soekarno-Hatta.
Jadi pada tanggal 11 Desember 2025, Bea Cukai Atambua bersama Kanwil Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT bersinergi dengan Imigrasi Atambua, Polres Belu, dan Polres Timur Tengah Utara telah melakukan penindakan terhadap peredaran barang cukai kena rokok berupa rokok ilegal dengan jumlah 11 juta tadi, 11 juta batang. Penindakan ini merupakan hasil kerja intelijen dan tindak lanjut atas informasi masyarakat terkait dugaan peredaran rokok ilegal di wilayah perbatasan. Berdasarkan hasil pengembangan, petugas menemukan lokasi penimbunan lain berupa gudang di Kamenveru, Kabupaten Timur Tengah Utara. Dari gudang itu terdapat 1.100 karton rokok merek Marlboro dan Marlboro Gold yang diduga dilekati pita cukai palsu. Sebelumnya terdapat diamankan juga 138.160 batang rokok ilegal. Total keseluruhan barang bukti dari rangkaian penindakan ini mencapai kurang lebih 11 juta batang rokok ilegal. Dalam pengembangan kasus ini, PPNS DJBC menetapkan 3 orang warga negara asing atau WNA sebagai tersangka. Penangkapan dilakukan secara sinergis di boarding lounge keberangkatan luar negeri Bandara Soekarno-Hatta saat ketiganya akan meninggalkan Indonesia. Saat ini ketiga tersangka telah dilakukan penahanan di Rutan Salemba cabang kantor pusat DJBC serta telah dilakukan koordinasi dengan kedutaan besar negaranya di Indonesia ya. Jadi ke depan hal-hal seperti ini akan semakin ditingkatkan dan saya yakin hasilnya akan semakin besar lagi. Pak Dirjen, ada tambahan nggak? Ada tambahan nggak? Oke, saya pikir itu clear. Untuk gambaran lebih detail tentang kinerja APBN, saya persilakan Pak Wamenswa untuk melanjutkan pemaparan. Terima kasih Pak Menteri. Teman-teman media yang saya banggakan, kita masuk ke APBN ya, ini tadi telah diterangkan oleh Pak Menteri. Dan kita akan masuk ke beberapa detail di pendapatan, belanja, dan juga nanti di pembiayaan. Pertama pendapatan dulu. Pendapatan kita, kalau dilihat ya, 2.351,5 triliun. Ini adalah 82% dari outlook yang kita sudah sampaikan di LAPSEM. Penerimaan pajaknya 1.634, kepabeanan dan cukai 269, dan PNBP-nya 444,9 triliun rupiah. Persentasenya ada, kita lihat sekarang khusus untuk yang penerimaan pajak, apa yang terjadi dengan penerimaan pajak kita. Saya sengaja sampaikan realisasi bruto yang atas dan realisasi yang neto yang bawah. Selisih antara bruto dan neto adalah namanya restitusi pajak, selisihnya. Yang betul-betul ada cash-nya, artinya yang cash-nya masuk ke kas negara adalah yang neto. Nah, kita lihat perbandingan antara kolom yang bulan lalu kami sampaikan, kolom Oktober 2025, itu yang kita sampaikan di APBN kita bulan lalu, dan kolom terakhir adalah yang November 2025. Apa yang bisa langsung kita lihat, saya mau sampaikan langsung bahwa di bulan November 2025, progres atau kinerja dari pengumpulan pajak kita membaik dibandingkan hasil atau capaian pada akhir bulan Oktober yang lalu. Coba kita lihat yang bruto. Di bruto tadinya kalau di bulan Oktober itu negatif growth-nya ada 2 poin, yaitu PPh orang pribadi dan PPh 21 dan juga untuk PPN PPNBM.
Tapi PPN dan PPNBM di akhir November sudah tumbuh positif meskipun masih kecil tumbuhnya. Ya, dan kita berharap di bulan Desember ini PPN dan PPNBM akan tumbuh lebih kuat lagi di akhir bulan Desember. PPN dan PPNBM itu adalah denyut nadi perekonomian. Kenapa? Karena pajak pertambahan nilai PPN itu dibayarkan kalau ada transaksi. Kalau tidak ada transaksi, tidak ada PPN-nya. Jadi kalau PPN-nya sudah tumbuh positif, berarti transaksi sudah tumbuh positif. Ini adalah denyut nadi perekonomian kita yang kita ukur lewat pajak pertambahan nilai. Namun PPN dan PPNBM ini ada restitusinya. Nah, restitusinya membuat pertumbuhannya sebenarnya masih negatif. Jadi kita lihat yang di bawah. Setelah restitusi, PPN dan PPNBM itu masih tumbuh negatif. Di akhir bulan November tumbuh negatif 6,6% dibandingkan November 2024. Kalau dibandingkan dengan Oktober itu tumbuh negatifnya 10,3%. Jadi ada perbaikan, namun kita tetap berharap bahwa di Desember ini akan terjadi perbaikan yang lebih baik lagi. Kalau kita lihat untuk PPh Badan di November ini kita lihat di brutonya positif seperti halnya bulan lalu, tapi secara neto juga ada restitusi sehingga dia masih juga negatif. Namun kita berharap akan terjadi perbaikan nanti kalau yang angka paling bawah yaitu pajak lainnya yang neto ada 186,3 triliun penerimaan pajak lainnya yang nantinya akan dikategorikan dia masuk ke bagian PPh atau PPN. Ini adalah fitur yang ada di dalam korteks kita, jadi wajib pajak itu bisa membayar terlebih dahulu, lalu kemudian nanti diofisialkan pembayarannya itu, kategorinya diofisialkan setelah dia menyampaikan SPT pajaknya masing-masing. Jadi ini kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Secara total kalau dilihat langsung saja pajak neto per bulan di sebelah kanan bawah itu bulan November itu secara man on man di bulan November garis hijau paling kanan secara man on man akhir bulan November sudah tumbuh 2,5%. Kalau dilihat di akhir Oktober kemarin secara neto baru tumbuh 0,7, bulan sebelumnya baru tumbuh 1%, bahkan di bulan Agustus terjadi pertumbuhan negatif untuk total pajak neto. Tapi sekarang akhir bulan November pajak netonya sudah menjadi pertumbuhan 2,5%. Ini adalah rekap dari pajak kita dan dengan tadi telah disampaikan juga tentang korteks. Moga-moga ini akan terus membaik ke depan sejalan dengan perbaikan gerak ekonomi juga yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Termasuk PMI-nya tadi udah naik ke 53, ini juga bagus. Slide berikutnya adalah penerimaan kepabeanan dan cukai. Telah dikumpulkan 269,4 triliun yang merupakan 89,3% dari APBN, yang berarti ini pertumbuhan penerimaan kepabeanan cukai tumbuh 4,5%. Kalau mau melihat perkembangan penerimaan bulannya bisa dilihat di sebelah kanan atas. Cukainya sendiri 198,2 triliun, ini tumbuh 2,8% dibandingkan tahun lalu. Bea keluar 26,3 triliun, ini sudah hampir 6 kali lipat dari target APBN. Target APBN-nya hanya sekitar 4 triliunan kalau saya nggak salah bea keluar itu. Dan tumbuhnya adalah didorong karena kenaikan harga CPO dan juga volume ekspor dari sawit. Dan juga kebijakan ekspor konsentrat tembaga sudah memberikan hasil. Kita nanti ada beberapa kebijakan bea keluar yang akan segera berlaku di mulai tahun 2026. Bea masuk 44,9 triliun, ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Kontraksinya 5,8% karena penurunan bea masuk dari komoditas pangan dan juga utilisasi free trade agreement. Yang dari komoditas pangan itu karena 2024 kita impor beras cukup banyak.
tahun ini kita tidak impor beras. Tapi tolong dilihat sebelah kiri bawah. Sebelah kiri bawah adalah jumlah penindakan untuk yang terutama rokok ilegal. 17.641 kali penindakan telah dilakukan. Dan ini menghasilkan 1 miliar juta batang rokok ilegal. Tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri adalah satu penangkapan yang terakhir tanggal 10 Desember yang lalu, 11 juta batang. Tapi kalau dijumlahkan apa yang telah dilakukan oleh seluruh aparat bea cukai dari awal tahun sampai dengan saat ini sudah 1 miliar batang. Betapa banyaknya jumlah rokok ilegal yang beredar di luar sana, baik yang dari dalam negeri maupun dari impor, dan ini tentu harus kita kurangi secara cepat. Karena itu kepada seluruh aparat bea cukai akan terus melakukan upaya penindakan tersebut dan tetap bekerja sama dengan para aparat penegak hukum yang lain. 1 miliar ini angka yang cukup besar, tapi kalau kita lihat berapa jumlah sesungguhnya di luar sana, jauh lebih besar dari 1 miliar batang. Masih banyak rokok ilegal yang beredar di luar dan kemudian nanti mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Berikutnya ke bagian berikutnya, realisasi PNBP 444,9 triliun rupiah. Kalau dilihat ke APBN-nya, kalau dilihat lagi tadi ke postur, sebenarnya PNBP ini targetnya adalah 477 triliun rupiah. 477 triliun rupiah karena kita telah memperhitungkan juga yang namanya dividen BUMN yang disetorkan ke Danantara, bukan lagi disetorkan ke APBN. Dan itu kira-kira 80 triliun rupiah. Detil dari PNBP ini adalah untuk SDA Migas 94 triliun, SDA non-migas 125 triliun, kekayaan negara yang dipisahkan ini dividen BUMN hanya 11,9 karena 80 triliunnya disetorkan ke Danantara, PNBP lainnya 111,9 triliun dan penerimaan PNBP dari badan-badan layanan umum 90,9 triliun. PNBP sumber daya alam seperti dilihat di sebelah kanan, ini ada tekanan dibandingkan tahun lalu dan penyebabnya adalah dia terkontraksi sekitar SDA Migas ini terkontraksi sekitar 12,4% karena ada pelemahan ICP, penurunan lifting gas bumi, dan lifting minyak bumi yang belum sesuai dengan target APBN. Lifting minyak buminya ada peningkatan dibandingkan tahun lalu, tapi masih tetap di bawah dari target atau asumsi dasar APBN yang tadi disampaikan di depan. PNBP SDA Minerba yang kontribusinya adalah 92% dari PNBP SDA non-migas tumbuh 0,7% karena ada peningkatan tarif PNBP dari komoditas mineral, dampak implementasi dari PP 19 2025, namun harga dari batubara itu mengalami penurunan. Jadi kombinasi dari berbagai hal termasuk juga kombinasi dari kurs. Teman-teman media semua, sekarang saya ingin secara cepat masuk ke belanja negara. Belanja negara telah dibelanjakan sejumlah 2.911,8 triliun rupiah yang berarti juga sekitar 82,5% dari APBN. Kalau tadi pendapatan negara kira-kira 82,1% dari APBN, belanja negara sekitar 82,5% dari APBN. Ini berarti cukup balance antara pendapatan dengan belanjanya. Khusus untuk belanja KL, mungkin kembali ke slide nomor 13 saja supaya saya bisa tunjukkan perbedaannya. Kalau kita lihat belanja kementerian lembaga itu sudah belanja 1.100 postur, tolong ke bagian belanja KL. Belanja KL sudah belanja 1.110,7 triliun rupiah. Posturnya, nah ya bisa situ ya, itu dia.
1.110,7 triliun rupiah. Ini di atas atau lebih tinggi dibandingkan belanja KL tahun lalu. 1.049,7 triliun rupiah. Artinya melalui belanja kementerian lembaga, tahun ini kita sudah belanja 61 triliun rupiah lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Jadi belanja KL ini seperti yang kami telah sampaikan, kalau menuju akhir tahun dia meningkat. Ya, dan untuk per akhir November dia sudah 61 triliun di atas. Nah, kita lihat, kita kembali ke slide nomor 19, komponennya apa saja. Realisasi belanja pemerintah pusat di sebelah kiri 2116 terdiri atas belanja KL 1110,7 triliun dan belanja non KL 1005,5 triliun. Belanja pegawai, kalau belanja KL itu terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial. Kita lihat dia semuanya on track dan pertumbuhannya positif dibandingkan belanja masing-masing belanja ini tahun 2024. Belanja pegawai tumbuh 9%, 9,3%, itu adalah karena memang terjadi peningkatan jumlah pegawai kita. Belanja barang tumbuh 1,3%. Kalau ingat belanja barang ini termasuk yang agak lamban di awal-awal tahun karena terjadi efisiensi. Tetapi pada bulan sampai dengan akhir bulan November telah terjadi pertumbuhan 1,3% belanja barang kita. Belanja modal kita juga tumbuh 1,8% dibandingkan tahun lalu dan belanja bantuan sosial kita sudah tumbuh 19,2%. Cukup tinggi karena pemerintah terus menyalurkan stimulus-stimulus fiskal untuk membantu konsumsi dan daya beli masyarakat. Maka belanja bansos kita tumbuh 19,2%. Belanja KL kita yang utama adalah pembayaran pensiun, ini sifatnya on track dan kita lihat termasuk menyediakan kenaikan pembayaran pensiun terhadap 100.000 orang pensiunan baru. Ini terus dibayar dari APBN-nya. Slide berikut saya ingin mengupdate mengenai realisasi penyaluran barang yang harganya disubsidi. Ibu Bapak semua, teman-teman media, subsidi dan kompensasi sampai dengan akhir November telah kita bayarkan 345,1 triliun. Ini 72,6% dari target APBN-nya. Jenis barang yang mendapatkan subsidi ada di sebelah kanan beberapa. Yang untuk BBM, kalau kita lihat targetnya adalah 19 juta kiloliter, sudah terpakai kira-kira 80,4%. Atau sudah terpakai kira-kira 15,6 juta kiloliter. Dan kalau kita lihat dari tahun 2023, 24, 25, terjadi peningkatan dari volume barang bersubsidi BBM ini. LPG 3 kg. Target di tahun 2025 disediakan oleh APBN 8,17 juta kilogram. Dan sampai dengan akhir November telah terpakai 7,092 juta kilogram, 86,8%. Kalau kita lihat juga antara 2023 sampai dengan 2025, total pemakaian LPG 3 kg ini juga meningkat terus, tumbuh. Di 2023 tumbuh 4,5%, di 2024 tumbuh lagi 2%, dan di 2025 ini so far tumbuh 3,4%. Listrik bersubsidi, kalau kita lihat jumlah pelanggan listrik bersubsidi dari target 42,1 juta pelanggan yang ditargetkan tahun ini sudah 42,6 juta pelanggan listrik bersubsidi. Ini artinya pelanggan kategori 450 volt ampere dan kategori 900 volt ampere. Ini juga meningkat terus setiap tahun. 2023 tumbuh 2,5%, 2024 tumbuh 4,3%, dan di 2025 ini juga masih tumbuh lagi 2,6%. Pupuk bersubsidi disediakan 8,9 juta ton untuk tahun 2025, sampai dengan akhir November sudah terpakai 7,5 juta ton, 84,3%. Jadi kita lihat pupuk bersubsidi ini penggunaannya
meningkat dengan cukup pesat di 2024 dan 2025 ini. Di 2025 ini tumbuh 11,25%. Bu Bapak sekalian, teman-teman media, kami ingin menyampaikan juga secara cepat update gerak cepat dukungan kebijakan fiskal khususnya APBN dalam penanganan bencana Sumatera. Beberapa hari yang lalu telah disalurkan, Bapak Presiden telah menyalurkan bantuan Presiden melalui dana kemasyarakatan Presiden sudah tersalurkan 268 miliar untuk APBD 3 provinsi dan 52 kabupaten kota yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 4 miliar per kabupaten kota dan 20 miliar per provinsi. Ini masuk ke APBD masing-masing provinsi dan kabupaten kota tersebut. Tahun 2025 ini APBN telah juga menyiapkan dana tanggap darurat yang berupa dana siap pakai dan cadangan bencana yang dikoordinir oleh BNPB. Jadi BNPB itu selalu memiliki stok cadangan belanja untuk yang sifatnya bencana-bencana alam. Namanya itu dana siap pakai, DSP, dan juga masih ada lagi dana cadangan bencana. Dan ini langsung kita aktifkan kemarin. Dan untuk dari APBN 2025, DSP dialokasikan untuk 3 provinsi terdampak, ada tambahan DSP 1,6 triliun, dan cadangan bencana yang dialokasikan sejak awal tahun 5 triliun, masih tersedia lagi 2,97 triliun, dan bisa kita tambah kalau dibutuhkan. Tapi dalam 2 minggu ini kita akan masuk ke tahun 2026, dan menjalankan APBN 2026. DSP-nya ada, cadangan bencana kita siagakan lagi 5 triliun. Ini memang selalu reguler tiap APBN. Dengan ketentuan kalau untuk bencana bisa ditambah lagi. Nah, bagaimana menambahnya? Itu di bagian yang ketiga di bawah. Pemanfaatan APBN untuk pembangunan kembali daerah terdampak bencana. Pertama, Kementerian Keuangan akan melakukan relaksasi penyaluran transfer ke daerah. Untuk daerah terdampak bencana, transfer ke daerah 2025 akan sudah ditransfer semua, 2026 akan kita lakukan transfer tanpa syarat salur. Karena kita memahami teman-teman di pemerintah daerah membutuhkan gerak cepat, dana tersedia, dan jangan sampai terkendala hanya oleh administrasi penyaluran. Jadi kita akan salurkan tanpa syarat salur. Total TKD yang akan tanpa syarat salur di 2026 43,8 triliun. Selain itu, kita juga melihat bahwa sejumlah daerah, kabupaten kota yang terdampak bencana itu memiliki pinjaman PEN. Pinjaman PEN adalah pinjaman Pemda yang dikeluarkan ketika kita melakukan pemulihan ekonomi nasional saat COVID-19 yang lalu. Pinjaman ini banyak yang digunakan untuk membangun infrastruktur. Karena itu kita akan melakukan assessment, melihat infrastrukturnya. Kalau infrastrukturnya masih bisa dipakai, kita siap untuk memberikan restrukturisasi pinjaman. Diperpanjang tenornya dan dikurangi cicilannya. Tapi kalau infrastrukturnya sudah rusak berat, bahkan kalau sudah terdampak longsor kemudian sudah sama sekali tidak bisa dipakai, maka kita bisa melakukan penghapusan atas pinjaman tersebut sehingga tidak menjadi beban pemerintah daerah. Nah, tapi supaya tata kelolanya baik, maka akan dilakukan assessment. Dan kita akan bekerja sama meminta BPKP dan juga melihat kepada Pemda untuk melakukan assessment seperti apa kondisi infrastruktur tersebut. Kemudian juga APBN akan melakukan percepatan klaim asuransi barang milik negara oleh sejumlah KL yang telah mengasuransikan barang milik negaranya. Jadi teman-teman media, sejumlah kementerian dan lembaga mengasuransikan barang milik negara mereka, dan sebagian dari barang milik negara itu ada yang di daerah bencana. Jadi kalau BMN-nya itu diasuransikan kepada perusahaan asuransi,
maka dan sekarang terkena bencana, maka itu harusnya bisa kita klaim asuransinya. Uang klaimnya kita pakai untuk membangun kembali. Nah, Menteri Keuangan, Pak Menteri telah mengeluarkan surat edaran dari Menteri Keuangan kepada KL-KL ini supaya segera mengidentifikasi dan melakukan percepatan pengajuan klaim asuransi BMN bagi kementerian lembaga yang telah mengasuransikan BMN-nya. Sekaligus melakukan koordinasi dengan OJK agar relaksasi percepatan klaim asuransi BMN ini bisa dilakukan. Ini adalah pembelajaran yang baik untuk kita karena ke depan harusnya barang milik negara itu kita asuransikan. Kalau sampai ada bencana yang tidak kita inginkan, maka resiko-resiko kita sebagian bisa tercover oleh asuransi. Kemudian selain itu juga di tahun 2026 kita akan siap melakukan penyaluran pooling fund bencana yang saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Itu nanti ada tata kelolanya, kita akan segera lakukan sehingga kita bisa memperkuat APBN untuk membangun kembali. Untuk keseluruhan 2026 atau keseluruhan estimasi kebutuhannya 51 triliun. Kita akan melakukan ini dengan berbagai macam sumber. Satu, Pak Menteri telah mengatakan ada reprioritisasi 2026. Pemanfaatan alokasi belanja yang tidak perlu. Dan karena itu 2026 kita temukan. Dan kita akan alokasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kembali daerah bencana. Ada pemanfaatan anggaran infrastruktur KL. Ada sejumlah impres infrastruktur 2026 yang telah kita alokasikan dalam APBN 2026. Ini juga akan kita minta kepada Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan kementerian lain yang menjalankan impres agar memprioritaskan daerah bencana. Pembangunan kembali daerah bencana di 2026. Jadi dukungan fiskal ini dari berbagai macam sudut, dari berbagai macam angle, tapi kita koordinasikan semua karena untuk menangani daerah bencana ini. Teman-teman media semua, saya masuk ke slide berikutnya yaitu tentang realisasi transfer ke daerah. Realisasi TKD di akhir November adalah 795,6 triliun. Kalau kita lihat lagi, nanti teman-teman media bisa melihat lagi tabel postur di depan. Target penyaluran transfer ke daerah adalah 864 triliun. Dan saat ini telah ditransfer 795. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan Oktober bulan lalu, transfernya adalah 713,4. Berarti selama bulan November saja telah dilakukan transfer 82 triliun ke seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Kalau kita lihat komponennya, komponen yang paling tinggi pertumbuhannya adalah untuk dana bagi hasil dan juga untuk dana alokasi khusus non-fisik, DAK non-fisik. Nah, kalau kita pasangkan dengan realisasi belanja APBD di akhir November adalah 922,5 triliun. Pada akhir November. Pada akhir Oktober bulan lalu, belanjanya Pemda itu baru 808,5 triliun. Berarti selama bulan November saja, Pemda telah belanja 114 triliun. Yang memang belanja ini lebih tinggi dibandingkan angka transfer selama bulan November. Yang tadi saya sebut 82 triliun. Karena itu kita bisa lihat di stok saldo rekening Pemda terjadi penurunan. Kalau di angka yang lalu akhir Oktober itu saya sampaikan rekening kas umum daerah itu 230,1 triliun, maka pada akhir November ini rekening kas Pemda itu 218,2 triliun. Mengalami penurunan, namun belanja Pemda itu harusnya bisa lebih tinggi lagi karena realisasi belanja yang di atas 922,5 triliun itu baru 65,3% dari pagu. Kita berharap Pemda akan terus mempercepat belanja di bulan Desember ini supaya manfaat bagi masyarakat bisa lebih cepat dan lebih tinggi lagi.
Teman-teman media, sekarang saya ingin mengupdate sedikit mengenai beberapa program prioritas pemerintah, beberapa slide. Program prioritas pemerintah seperti yang telah kami laporkan secara rutin setiap bulan, sekarang ini sudah 81,2% terlaksana atau 752,7 triliun. Kalau yang dilihat sebelah kiri adalah program-program yang sifatnya itu reguler, makanya sudah banyak yang hampir mencapai 90% lebih. Kita lihat 90%, 90% dan seterusnya. Kalau yang mana yang relatifly rendah? Yang relatifly rendah ada beberapa hal. Sekolah rakyat itu relatifly rendah karena akan dilanjutkan pembangunan. Ini sebenarnya pagu 10,2 triliun adalah pagu pembangunan infrastrukturnya yang akan dilanjutkan ke tahun depan. Maka itu serapan di tahun ini mungkin baru serapan untuk uang muka, tapi kemudian akan dilanjutkan tahun depan. Mana lagi yang relatif rendah? Yang juga relatif rendah adalah yang sifatnya tinggal bayar. Di sebelah kanan itu ada untuk bendungan, irigasi, sarpras, dan juga preservasi jalan dan jembatan. Ini banyak dilaksanakan oleh teman-teman di Kementerian PU, dan ini rata-rata sudah dikerjakan, tapi menunggu administrasi pencairan untuk pembayaran. Jadi kita optimis ini akan on track menuju akhir tahun, akan menuju ke 90% lebih. Berikutnya, slide berikutnya, update yang selalu kami sampaikan juga, makan bergizi gratis, MBG sampai dengan 15 Desember sudah 52,9 triliun atau 74,6% dari anggaran di APBN yang sebesar 71 triliun rupiah. Saat ini penerimanya sudah 50,7 juta penerima dari 82,9 juta target. Ini luar biasa, memberi makan anak-anak kita 50,7 juta anak, siswa dan ibu hamil dan yang menerima makan bergizi gratis setiap hari. Dilaksanakan oleh 17.555 SPPG dan sudah menyerap 741.985 pekerja. Kredit usaha rakyat, ini juga kami update sejak beberapa bulan yang lalu. Saat ini realisasi penyaluran KUR sudah mencapai 250,8 triliun rupiah. Ini kreditnya, total kreditnya. 87,7% dari pagu. Pagunya 286 triliun. Nah, KUR ini dia diterima oleh 4,2 juta debitur dan para debitur KUR ini membayar bunganya 6% saja. Sementara selisih bunganya dibayar oleh APBN. Saat ini sampai dengan akhir November realisasi subsidi bunga KUR sudah dibayar oleh APBN mencapai 26 triliun rupiah. Dan tentu ini akan bergulir terus dan untuk pembayaran tagihan subsidi ini akan terus kita lakukan sesuai dengan realisasi dari KUR-nya itu sendiri. Khusus untuk KUR, ini juga telah diumumkan beberapa hari yang lalu insentif KUR untuk bencana Sumatera. Penanganan KUR debitur terdampak bencana sesuai arahan Bapak Presiden ada di dalam fase 1 pemetaan. Kita segera memetakan, saat ini sedang berjalan dampak debitur KUR. Fase kedua, penghapusan kewajiban bagi usaha yang tidak bisa lanjut, relaksasi bagi debitur lain, relaksasinya bisa tenornya, bisa grace periodnya atau suplesi, lalu subsidi bunga, subsidi marginnya 0% di tahun 2026 dan 3% 2027. Fase 3, relaksasi bagi debitur KUR yang baru dengan bunga 0 dan di 2026 dan bunga 3% di 2027, grace periodnya diberikan dan pelonggaran syarat KUR. Tentu ini akan membutuhkan anggaran, karena itu kita akan mengalokasikan tambahan subsidi untuk KUR 2,14 triliun dialokasikan 2026 dan 2027 nantinya. Di berikutnya update mengenai stimulus ekonomi, saya rasa yang sebelah kiri atas BLT Sejahtera telah berjalan, realisasi sampai 30 November 25,3 triliun diterima oleh 28,1 juta penerima manfaat.
Dukungan pembangunan gudang Bulog sudah berjalan, sekarang sedang dalam proses, dan hilirisasi pengembangan replanting komoditas juga sudah berjalan. Khusus program magang, kalau bulan lalu mungkin di APBN kita menyampaikan batch 1 sudah diterima 13.000 orang. Saat ini kita juga sudah mencatat penerimaan batch 2 59.512 orang dan batch 3 jumlah peserta 24.908 orang. Totalnya 97.972 orang, berarti untuk program magang di tahun 2025 yang kita sediakan untuk 100.000 program, 100.000 peserta magang sudah terpenuhi, sudah sangat dekat dengan 100.000 alokasi. Tapi kita kalau masih ada tetap kita ingin realisasikan, maka itu kita sampaikan itu websitenya maganghub.kemnaker.go.id. Seyogianya masih bisa kita jalankan terus. Realisasi sampai dengan 16 Desember relatif masih rendah, 64,5 miliar karena menunggu proses administrasi saja. Teman-teman media, berikutnya kita masuk ke bagian pembiayaan anggaran. Pertama, kami update pembiayaan anggaran di slide 28, next. Pembiayaan utang telah direalisasikan 614,9 triliun rupiah, dan ini adalah 84% dari total outlook 731,5 triliun untuk menutup defisit 2,78% dari PDB. Seperti yang tadi disampaikan di depan, saat ini defisitnya adalah 2,35% dari PDB, namun APBN sesuai dengan laporan semester di DPR kemarin, kita perkirakan defisitnya 2,78% dari PDB. Jadi defisit saat ini 2,35% dari PDB itu on track. Biasanya soalnya suka disebutnya katanya pakai itu tekor. Ini on track menuju desain dari APBN. Okay. Dan pada pertemuan di LAPSEM yang lalu, pemerintah juga telah mendapatkan persetujuan penggunaan saldo anggaran lebih, SAL, 85,6 triliun yang telah disetujui DPR untuk membantu pengurangan penerbitan SBN kita. Pemenuhan pembiayaan ini terkendali melalui berbagai macam langkah antisipatif, pre-funding, ketersediaan cash memadai, serta active cash and debt management, termasuk penempatan dana 200 triliun di perbankan umum. Selanjutnya, seperti yang telah kita update juga, pemerintah terus bersinergi secara solid dengan Bank Indonesia untuk menangani debt switch untuk pembiayaan SBN yang ketika itu kita terbitkan saat COVID yang telah jatuh tempo. SBN yang kita terbitkan pada saat COVID yang lalu, ada yang jatuh tempo 2025, 2026, 2027, 2028. Untuk yang jatuh tempo ini, kita bekerja sama dengan BI untuk melakukan debt switching. Debt switching bukan hanya kita lakukan dengan BI, tetapi tempatnya Pak Suminto, DJPPR itu aktif melakukan debt switching itu dengan berbagai macam lembaga multilateral dan lembaga-lembaga lain, termasuk dengan Bank Indonesia. Jadi ini adalah bukan hanya khusus dengan Bank Indonesia debt switch kita ini. Dan kita lihat bahwa pasar keuangan dalam tren membaik, dukungan pembiayaan makin efisien. Slide berikut sebenarnya tidak banyak berbeda dengan slide yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, yaitu country risk Indonesia itu terus menurun, yang sebelah kiri. Cerminannya adalah dari spread yield SBN falas terhadap US Treasury Bill 10 tahun, makin menyempit. Selisihnya sekarang hanya sekitar 58 basis poin. Kalau untuk SBN rupiah yang 10 tahun dengan USD 10 tahun, jadi sama-sama 10 tahun, tetapi beda currency, spreadnya itu 197 basis poin, di bawah 200. Lihat perbandingan Indonesia dengan Filipina, dengan Brazil, dengan Meksiko, dan South Africa di yang bawahnya. Jadi spread kita itu sangat-sangat kompetitif. Dengan spread yang lebih rendah, berarti
biaya bunga untuk Indonesia juga relatif lebih rendah karena spreadnya itu lebih rendah. Dan yang di sebelah kanan ini tadi juga telah disampaikan oleh Pak Menteri, pada bulan Desember terjadi inflow 2,64 triliun untuk SBN kita. Jadi kepercayaan kepada SBN kita tetap baik dan terus membaik, dan meskipun secara year to date masih outflow 1,8 triliun, tapi kita berharap di bulan Desember ini akan segera bisa diselesaikan. Slide terakhir kami update kepada teman-teman media, sebagian mungkin juga mengikuti, telah dilakukan di APBN 2025 memang terjadwal adanya penyertaan modal negara PMN kepada BUMN. Dan untuk itu telah dilakukan rapat kerja Menteri Keuangan dengan Komisi 11 tanggal 8 Desember yang lain, menyepakati PMN untuk kebutuhan BUMN sebagai berikut. Dan Anda bisa lihat bahwa dari Danantara juga hadir ketika itu bersama dengan Pak Menteri Keuangan. Untuk kereta api Indonesia 1,8 triliun, untuk Inka, industri kereta api, itu 0,473 triliun, meningkatkan kapasitas produksi penyediaan sarana perkeretaapian. Untuk Pelni, ini adalah kelanjutan 2,5 triliun, kelanjutan PMN dari yang sebelumnya. Dan juga untuk SMF, PT SMF kita 6,684 triliun untuk mendukung FLPP penyediaan rumah bersubsidi dengan harga bersubsidi. Moga-moga dengan persetujuan DPR ini bisa kita selesaikan, dan PMN ini kita selesaikan, kita bayarkan pada bulan Desember ini. Demikian Pak Menteri, teman-teman media, update detail dari APBN kita, dan saya kembalikan kepada Pak Menteri untuk penutupnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wamen. Sebagai penutup, kami menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga kuat dan berkesinambungan. Kinerja positif berbagai sektor, percepatan belanja negara, serta optimalisasi penerimaan terus kami dorong untuk menjaga ruang fiskal yang sehat dan responsif. APBN akan terus kami kelola sebagai instrumen utama stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan, memastikan program-program prioritas berjalan efektif sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat. Di tengah tambahan kebutuhan belanja akhir tahun, termasuk penanganan bencana di Sumatera, APBN tetap berada dalam kondisi yang manageable, sehat, dan adaptif. Demikian update kami untuk APBN di bulan sampai November ya, di bulan Desember 2025. Terima kasih. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab ya. Karena udah ada di sini, saya langsung jawab. Berapa ya? Maksudnya. Untuk Menteri Keuangan dulu ya, Pak Purbaya, minta tanggapan soal laporan Bank Dunia soal potensi defisit melebar hingga 2027 dari Ibnu Bloomberg Technos. Ada orangnya? Ibnu mana? Oh itu orangnya Ibnu namanya. Jadi saya suruh nanggepin Bank Dunia. Ya suka-suka dia prediksi boleh, nggak prediksi juga nggak apa-apa. Tapi kan selama ini juga sering meleset. Gini, kalau APBN kan di bawah kendali kita, bukan market yang jalan sendiri. Jadi defisitnya melebar apa enggak tergantung kepiawaian kita untuk mengendalikan belanja dan meningkatkan pendapatan dari pajak maupun bea cukai maupun PNBP ya. Ini kan kita baru melakukan perbaikan pajak, mereka sudah diperbaiki, bea cukai juga sedang diperbaiki kinerjanya. Harusnya sih bea cukai kan sudah saya tunjukkan kan ke wartawan bahwa kita sudah menerapkan AI di lapangan dan harusnya ke depan akan membaik terus. Itu dari perbaikan AI aja kita bisa dapat 1 triliun tuh minimal tuh. Nanti kita akan perbaiki lagi yang lain-lain, harusnya kebocoran dari Pak Bea Cukai akan berkurang dengan signifikan. Jadi yang dilakukan oleh World Bank adalah prediksi ceteris paribus. Dalam keadaan seperti sekarang, nggak ada apa-apa, nggak ada perbaikan, ya gitulah kalau prediksi makroekonomi gitu.
berdasarkan past behavior dari sistemnya. Padahal kan kita sedang berubah. Dan satu lagi, belanja juga kita kendalikan. Artinya bisa aja melebar, bisa aja enggak, tergantung kebutuhan kita. Tapi saya yakin kita akan kendalikan di level yang masih berkesinambungan ke depannya. Jadi Mas Ibnu, nggak usah terlalu khawatir. Ada Paswa, Oluki, ada Pak ini, kamu siapa? Febrio, ada Pak Bimo, ada Pak Jaka, ada Pak Prima, bahkan Pak Askolani siap mengendalikan anggaran supaya tetap berkesinambungan. Jadi Anda jangan terlalu percaya World Bank. Kenapa Anda referensi World Bank lagi? Yang ngomong gitu ya. Selalu senang World Bank kali. Yang kedua, Pak Purbaya, proyeksi ekonomi sampai akhir tahun berapa pertumbuhannya? Untuk tahun 2026 bagaimana? Ini dari AP Kumparan ya, malu. Wah, di situ. 2026 kita perkirakan masih belum berubah di 5,2. 2025 sorry. 2025 triwulan keempat itu 5,5 lebih sepanjang tahun 2000. Jadi di atas 5,5% ya di triwulan keempat tahun 2025 sampai akhir tahun kira-kira 5,2% untuk 2025. Untuk 2026 kita prediksi 5,4% sesuai dengan APBN-nya. Tapi gini, saya kan sedang hidupkan semua mesin ekonomi. Fiskal udah mulai jalan, moneter udah semakin sinkron, iklim investasi akan diperbaiki. Saya tetap melihat 6% bukan angka yang mustahil untuk tahun 2020 walaupun asumsi kita di 5,4%. Yang ketiga, Pak Purbaya, dengan banyaknya program KL yang mulai di tahun ini, apakah ada penyesuaian atau merubah anggaran di tahun depan dari tiap kontan? Maksud apa? Maksudnya apa? Maksud apa? Tahun ini? Ya, meleset dikit kali ya. Tapi karena ada penyesuaian yang diperlukan untuk macam-macam kebijakan kita ya. Tapi enggak bila kita bilang meleset, bahkan akhir tahun ini belanjanya semakin giat tuh kementerian lembaganya. Artinya mereka sudah lebih siap untuk membelanjakan ke anggarannya tahun depan. Jadi kita nggak ngerubah APBN-nya berdasarkan apa yang ada sekarang. Saya pikir mereka sudah lebih siap dibanding sebelum-sebelumnya. Nah, terus terang kita agak keteteran tuh. Karena mereka minta duit terus. Jadi kita agak kendalikan sedikit. Jadi dari situ menunjukkan bahwa mereka lebih siap dibanding sebelumnya. Apalagi mereka takut kalau nggak bisa belanja, saya potong anggarannya. Jadi tahun depan mereka pasti akan lebih baik. Jadi kita belum adjust APBN yang ada sekarang. Yang keempat, Pak Menkyu, Satgas P2SP Pokja di Batangeng sudah menampung berapa banyak pengaduan dari pelaku terkait apa saja bagian langkah Pokja setelah ini. Jadi sejak 2 hari launching sudah ada 4 pengaduan dari pelaku di berbagai bisnis ya. Isunya adalah pembiayaan, perizinan, perdagangan. Langkahnya apa? Senin bisa. Senin depan akan kita mulai panggil yang ngadu dan yang terlibat pemerintahnya ya. Kita adukan dua sisi dan kita akan pecahkan masalahnya secepatnya. Dari di situ nanti saya akan ikut sidang, yang mimpin sidang gue ya. Saya akan mimpin sidang di situ. Ya pengadilan lah, pengadilan kecil supaya itu beres. Kan saya sudah bilang, saya udah sebagai hakim, saya tingkatnya udah tinggi, udah setingkat Abu Nawas. Pernah cerita itu kan, tapi memang betul-betul. Jadi kita akan seriusin. Ini langkah pertama untuk melihat kendala real yang dihadapi oleh pelaku bisnis dan kita deteksi sekaligus problem regulasi apa yang bisa kita perbaiki. Terus kelima, Pak Menkyu, mohon update sudah berapa tunggakan pajak di 200 WP terbesar yang berhasil ditagih hingga hari ini dari Lola DDTC. Berapa? 14, 15? Berapa triliun? Sudah ada 13,
13,44 triliun, Bapak. Jadi 13,44 triliun dari 60 ya. Iya, jadi Yang tadi. kalau relatif dibanding 30 November itu ada kenaikan membayar pajak yang membayar ataupun mengangsur dari 109 ke 120 Bapak di posisi per 15 Desember. Kemudian kalau dari angka naik Jadi gini, 1,1. itu sebagian cicil, sebagiannya masih minta diskusi lah. Tapi yang jelas target 60T pasti lambat laun akan tercapai. Mereka tahu kita serius ngejar itu. Yang ke-6, Pak Menkyu, berapa outlook defisit APBN 2025 terkini? Apa masih sesuai outlook 2,78 persen PDB atau lebih lebar? Ini masih kita hitung karena angka masih bergerak terus. Kalau kita lihat sih kira-kira masih di dalam perkiraan kita semula. Jadi belum terlalu bergerak dari perkiraan yang pernah Anda pernah dengar sebelumnya. Mungkin itu dari saya. Silakan komen ke hasil. Pak Swa, lu nggak ada lu? Pak Swa, bagaimana upaya Kemenkeu untuk mendorong belanja daerah dan pusat di sisa tahun ini dari Tia Kontan? Kalau tata kelola belanja ya, biasanya semua KL itu sudah ngelok. Ya, ibaratnya itu di sistem saktinya Pak Luki, kalau KL pusat itu udah ngelok. Ya, udah kunci. Maka sekarang ini tinggal pelaksanaan. Ya, dan pelaksanaan bukan berarti bahwa pelaksanaan itu lebih mudah ya, pelaksanaan tetap harus dilakukan dengan tata kelola yang baik. Lalu kemudian penagihan. Kalau pemerintah daerah seperti yang saya sudah bilang tadi, kita sih udah lihat ada percepatan peningkatan tambahan belanja di bulan November dibandingkan Oktober. Tapi kalau dari sisi ketersediaan cash di daerah masih banyak sekali. Nah, tentu nggak semua daerah sama, tapi kita berharap bahwa daerah akan segera menyelesaikan belanja di bulan Desember ini. Nah, bulan Desember ini karena menuju tutup tahun yang paling penting adalah menjaga tata kelola dan menyiapkan laporan-laporan keuangan, baik pusat maupun daerah, karena kita akan melakukan tutup buku, menerbitkan laporan keuangan, dan harus siap untuk diaudit oleh BPK. Saya rasa ini pesan kepada seluruh KL dan juga pemerintah daerah. Saya rasa demikian Pak Menteri. Terima kasih Pak Wamen. Pak Dejosef. Siap, terima kasih Pak Menteri, mohon izin. Ini pertanyaan tentang RPP DHE, kapan keluar? Ini prosesnya sudah selesai harmonisasi, sedang proses penetapan pengundangan itu di Setnek. Tadi ada yang nanya ini dari Stefano Reuters, apakah batas nominal ekspor yang terkena kewajiban tetap 250.000? Jawabannya iya, jadi tetap batasnya itu adalah 250.000. Lalu apakah ini akan berisiko bagi bank swasta? Jawabannya tidak, karena DHE itu pertama dasar berpikirnya adalah konstitusi, pasal 33. Jadi ini adalah sumber daya alam Indonesia. Kita ingin agar hasil dari ekspor kita sebanyak-banyaknya likuiditasnya beredar di Indonesia, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. Tetapi kedua juga kita tahu bahwa ekspor kita itu satu tahun itu sekitar 260-270 billion US dollar. Dari sekitar 260 billion US dollar itu sekitar 60% dia yang dalam bentuk DHE. Sehingga masih ada 40% dari sejumlah ekspor tersebut tidak terikat peraturan DHE. Sehingga likuiditas falas masih akan cukup beredar. Nah, ini yang kita harapkan dengan pengaturan yang baru, diharapkan ini akan menjadi lebih mempermudah pengawasan oleh Bank Indonesia, sehingga kepatuhan untuk DHE dan juga beredarnya falas di dalam negeri sebagai hasil dari ekspor SDA kita itu semakin banyak. Lalu ada pertanyaan dari diborong juga oleh Stefano Reuters juga ini tentang Stefano mana sih? Ah itu. Iya. Udah di mana-mana nanya terus loh. Iya, di mana nanya lagi.
Boleh Pak dijawab Pak nih Pak. Ini tentang BK Batubara. Nah, ini juga kemarin tanggal 8 minggu lalu di Komisi 11 kita sudah bahas dengan DPR. DPR mendukung kebijakannya adalah tetapkan bea keluar batubara ini untuk meningkatkan penerimaan negara. Nah, ini akan kita lakukan dan sedang berjalan prosesnya. Sehingga nanti secepatnya ini akan mulai meningkatkan penerimaan negara mulai 2026. Sehingga ini akan berlaku kita harapkan mulai Januari. Kemarin Pak Menteri juga sudah menjelaskan bahwa ini harus memastikan bahwa lagi-lagi SDA memberikan sumbangsih yang besar bagi penerimaan negara sesuai dengan pasal 33. Dan ini kita estimasi bisa mencapai 24-25 triliun satu tahun penerimaan dari BK batubara. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau ada Stefano lagi saya skip nih. Iya Stefano lagi nih Pak, jadi saya skip aja yang dari Stefano. Berikutnya ini ada dari, Dendi Kontan. Dendi mana Dendi? Nah ya Dendi tanya tentang insentif pajak untuk aksi korporasi BUMN. Sebenarnya aksi korporasi BUMN itu yang mereka butuhkan adalah supaya terjadi kemudahan ketika mereka melakukan merger, terutama ini adalah konsolidasi supaya tesnya itu adalah tercipta value added extra ketika mereka melakukan konsolidasi. Tetapi kemudian seringkali mereka berhadapan langsung dengan nilai buku versus nilai pasar dari asetnya ketika mereka melakukan konsolidasi. Nah, dalam hal ini yang biasanya sering terjadi adalah capital gain. Nah, dengan capital gain yang ada capital gain tax-nya, itu seringkali menjadi hambatan bagi mereka. Nah, ini sudah ada PMK-nya sebenarnya penggunaan nilai buku. Nah, jadi ini sebenarnya bukan insentif, ini adalah memastikan mereka tetap membayar pajak sesuai dengan capital gain tersebut, cuma kita berikan pengaturan supaya tidak langsung dibayarkan di satu tahun, di satu hari tersebut, sehingga kita spread sesuai dengan depresiasinya ke depan. Nah, akan tetapi kita juga melihat ada banyak permintaan dari BUMN dan juga Danantara dalam hal ini. Intinya tidak ada perlakuan perpajakan yang berbeda antara BUMN dengan perusahaan korporasi lain, karena BUMN dan khususnya Danantara sekarang ini adalah komersil. Kita harapkan mereka menciptakan value added lebih banyak. Kalau ada kebutuhan untuk konsolidasi, nanti kita akan dukung secepatnya supaya mereka bisa menghasilkan nilai tambah yang lebih besar, lebih cepat. Mungkin itu Pak Menteri, terima kasih Pak. Saya tambahkan yang terakhir yang Pak Febrio bilang soal insentif pajak untuk aksi korporasi, mungkin nggak akan kita kasih. Begitu, dulu kan ada diskusi, ternyata waktu itu Danantara mana? Agak itu ada sisi komersial di situ. Jadi kita akan cek assess sesuai dengan kondisi secara komersial aja gitu. Di anggaran sudah. Terima kasih Pak Menteri, teman-teman media, selamat sore semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan saja tadi dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Menteri maupun Pak Wamen, sekaligus tadi menjawab beberapa pertanyaan. Kalau di list saya ini ada 3 pertanyaan nih di sini. Ini dari yang gampang dulu dari Grace. Wah, mana Grace nih? Katanya, pertanyaannya, mengapa sampai saat ini Perpres Rencana APBN belum terbit? Kapan akan diterbitkan? Itu sudah diterbitkan. Nomornya Perpres 118 tahun 2025. Tapi mungkin belum dipublish karena masih proses pengundangan kayaknya. Tapi sudah diterbitkan, itulah sebagai dasar tadi penerbitan DIPA kita. Buat 2026, sorry. Udah Perpres 118. Perpres 118 ininya, Grace.
Dan itu supaya dasar tadi, makanya di PA itu udah jalan semua. Teman-teman KL itu semua sudah bisa sekarang mulai melakukan misalnya pra-lelang misalnya, itu sudah bisa penyiapan gaji untuk 1 Januari 2026 itu sudah bisa dilakukan karena tadi sudah terbit di PA-nya tadi. Kemudian juga ada pertanyaan dari Lola nih, Mbak Lola. Dalam 1 tahun apa saja fokus belanja pemerintah, bagaimana strategi untuk mengoptimalkan belanja? Tadi sampaikan Pak Wamen, kami melengkapi saja. Pertama, gimana pun juga, nih akhir tahun nih tinggal 2 minggu lagi. Ternyata dihitung tinggal 7 hari kerja lagi nih Pak Menteri. Itu kita tetap fokus bagaimana menyelesaikan berbagai program prioritas pemerintah dan presiden. Itu yang coba kita dorong terus. Tapi kita juga selalu melihat, menjaga spirit dari Impres 1, di mana untuk belanja-belanja yang tidak perlu, belanja-belanja yang tidak efisien, itu yang tetap kita jaga. Jadi bukan hanya sekedar menghabiskan anggaran, tapi juga kita memastikan anggaran itu tetap dibelanjakan sesuai dengan seproduktif mungkin, seefektif mungkin, seefisien mungkin. Kemudian terakhir ini juga dari Maulana, untuk menahan defisit yang melebar karena potensi pendapatan negara terkontraksi, apakah pemerintah berencana untuk menahan belanja non-KL 2025? Kembali lagi kita sangat dinamis, kita akan melihat perkembangan apa yang terjadi selama 2 minggu terakhir, akan terjadi 2 minggu terakhir ini. Mungkin dari situ nanti akan kita putuskan akan seperti apa. Mungkin demikian Pak Menteri. Masih Pak Luki, Pak Dirjen Pajak. Terima kasih Pak Menteri. Ada lumayan ada pertanyaan banyak nih Pak. Banyak amat, 12 loh. Tapi ada beberapa yang Pilih sama yang Pak. pendek-pendek aja. Ini kayaknya sekalian aja Pak izin Pak. Bahaya. Jadi ada 5 pertanyaan terkait dengan ini Pak. Ijon Pak, kayaknya pada senang reboisasi ini Pak. Atau mungkin green economy gitu. Jadi perlu diluruskan, ini ada pertanyaan dari Mas Wildan, Mas Dendi, Mbak Trian, Mas Reza. Dari DDTC, Kontan, IDN, dan IKEI. Jadi ini harus diluruskan bahwa dinamisasi pajak itu sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ini prinsipnya angsuran bulanan PPh pasal 25 itu yang dibayar sendiri oleh wajib pajak didasarkan pada kinerja Y-1, jadi tahun sebelumnya. Nah makanya ketika di tahun berjalan itu Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk menyesuaikan besaran angsuran tersebut dalam rangka penyesuaian terhadap adanya penghasilan-penghasilan yang berbeda polanya dengan tahun yang sebelumnya atau beberapa penghasilan yang sifatnya itu penghasilan yang tidak teratur. Kemudian Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Pak Anies, silakan. Terima kasih Pak Menteri. Mungkin satu Pak, kami menambahkan tadi sampaikan Pak Mensuha Pak mengenai support daripada dukungan transfer ke daerah untuk daerah-daerah yang terkena bencana khususnya di 3 provinsi. Tadi Pak Mensuha sudah sampaikan bahwa di penghujung 2025 ini kita akan memberikan keringanan relaksasi disbursement daripada dana TKD untuk 3 provinsi itu sekitar 2,2 T, posisi di pertengahan Desember. Terhadap 2,25 T ini kita akan mempermudah, tidak ada syarat salur, tidak ada, kita berikan fleksibilitas, tidak ada yang spesifik grant, bisa digunakan untuk tujuan tertentu secara umum. Dan yang ketiga tentunya semua sisa pendanaan akan kita gelontorkan di penghujung 2025. Jadi ini mungkin kemudahan, fleksibilitas dan support yang kita berikan kepada 3 provinsi yang terkena dampak bencana di tahun 2025. Kebijakan ini teman-teman sekalian akan kita lanjutkan di 2026. Tentunya ini sejalan dengan support dari pemerintah untuk membantu 3 provinsi yang terkena bencana dan kami lagi menyiapkan PMK-nya untuk bisa menjadi penguatan daripada kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Mungkin itu Pak Menteri dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Mungkin terakhir Dirjen
pengelolaan, pembiayaan, dan risiko. Terima kasih Pak Menteri, rekan-rekan media. Yang pertama dari Stefano Reuters, apakah akan ada lelang lagi untuk menutup defisit? Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan utang secara instrumen kita memiliki surat berharga negara SBN, memiliki pinjaman. Untuk SBN sendiri isuannya bisa melalui lelang reguler maupun melalui non-lelang. Untuk lelang reguler sendiri, lelang Sun Selasa kemarin tanggal 17 Desember adalah merupakan lelang terakhir di tahun ini. Namun dalam konteks pemenuhan kebutuhan pembiayaan 2025 masih ada beberapa pengadaan pelaksanaan proyek sampai akhir tahun. Demikian juga secara terjadwal kami masih ada pinjaman program yang akan dilakukan penarikan oleh pemerintah. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menteri dan Pak Wamen, meskipun secara outlook defisit APBN dalam lapsem melebar ke 2,78% PDB dari APBN original 2,53%. Namun tidak menyebabkan kebutuhan pembiayaan utang yang lebih besar karena pemerintah telah mendapatkan izin dari DPR untuk menggunakan saldo anggaran lebih sebesar 85,6 triliun. Sehingga sampai saat ini pengadaan pembiayaan utang on track untuk memenuhi kebutuhan APBN tahun anggaran 2025. Yang kedua dari Dendi Kontan, tolong update posisi rasio utang pemerintah saat ini apakah masih aman. Kami secara reguler memperbaharui publikasi statistik utang secara kuartalan dan akhir kuartal 3, meaning akhir September, utang pemerintah outstanding sebesar 9.408 triliun itu setara dengan 40,3% dari PDB. Which is ini level yang cukup rendah dibandingkan banyak peer maupun negara-negara secara global, dan tentu ini juga dalam level yang masih aman. Kemudian yang ketiga dari AV Kumparan, bagaimana strategi penerbitan utang di tahun 2026. Pembiayaan utang dilakukan yang pertama untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN secara efisien. Efisien meaning dari sisi biaya minimal, dari sisi risiko acceptable, terkelola, terkendali. Kemudian juga kedua dengan mempertahankan portofolio utang yang optimal, yang terkelola risikonya, baik terkait dengan risiko pasar, pergerakan bunga, pergerakan kurs maupun dari sisi refinancing risk. Sehingga strategi pembiayaan utang tahun 2026 ingin memastikan tidak saja terpenuhi kebutuhan pembiayaan utang secara efisien, tetapi juga portofolio utang akan tetap optimal. Oleh karena itu, dari sisi komposisi utang, dari sisi tenor, average time to maturity, dari sisi timing akan betul-betul kami refleksikan kepada dua main objektif ini. Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan secara efisien dan dapat dibentuknya portofolio utang yang optimal. Kira-kira demikian secara umum strategi pembiayaan utang 2026. Demikian Pak Menteri, terima kasih. Terima kasih Pak Minto. Masih mau bicara lagi? Oke, saya tanya deh. Coba sebutkan, ceritakan strategi penerbitan SPN Anda. Terima kasih Pak Menteri. Jadi dari sisi SPN tentu kita punya tenor yang lebih dari 1 tahun yang disebut dengan seri ON atau seri PBS, dan yang di bawah 1 tahun SPN, SPNS. Sejak triwulan keempat 2025 kami meningkatkan penerbitan SPN. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pasar uang, pendalaman pasar, dan sekaligus membangun manajemen kas pemerintah yang lebih efisien. Ya, sehingga ke depan dalam hal ini tahun 2026 kami akan meningkatkan penerbitan SPN, SPNS dengan tenor di bawah 1 tahun, termasuk kami sudah mulai melengkapi tenornya. Sejak kuartal 4 2025
1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan cukup lengkap, sehingga dari sisi pemerintah memiliki fleksibilitas yang lebih baik untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan manajemen cash yang efisien dengan saldo kas yang efisien. Pada saat yang bersamaan market memiliki instrumen yang lengkap yang dibutuhkan oleh investors, khususnya SPN, SPNS juga untuk strategi treasury operation dari investors kita. Demikian Pak Menteri. Terima kasih. Pak Minto atas penjelasannya. Ada lagi yang mau bicara? Aryo? Mas, ada lagi? Pak, kalau nggak lagi, ini pertanyaan terakhir yang disampaikan ke kami. Saya pikir ini akhir dari jumpa pers kita pada sore hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.